Oke Mas Bro, nah kali ini kita akan membahaskan sebuah materi masih dari dinamika. Penerapan hukum Newton. Nah ini penerapan hukum Newton. Nah kali ini kita akan mempelajari penerapan hukum Newton pada sebuah lift yang bergerak. Oh kan gitu. Cuman sebelum mempelajari penerapannya pada lift yang bergerak, kita lihat dulu kalau misalkan kamu semuanya nanti naik lift nih. Nah, kebetulan liftnya itu diam. Kebetulan liftnya diam, bener ya. Kalau liftnya diam, berarti kalau kita gambar misal nih. Nah, ini ada orang. Oh, kan itu. Liftnya diam. Nah, kamu nimbang nih. Nah, nimbang. Ternyata masamu ini adalah 60 kilogram misalkan. Kalau masanya 60 kilogram berarti beratmu itu kan sama dengan 60 kali gravitasi alias 600 Newton. Bener ya? Kan kuncinya gitu. Nah ketika liftnya itu diam, maka si timbangannya ini menerima beban darimu. Nah inilah yang dikatakan sebagai gaya normal. Kalau diam berarti logikanya yang ke bawah dengan yang ke atas besarnya pasti sama. Berarti yang terbaca di timbangan itu adalah 600 Newton. Itu artinya masamu 60 kilogram. Itu kan contohnya gitu. Ya kan gitu. Oh, iya 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 iya, baru tahu. Kan gitu. Nah, inilah yang terbaca di timbangan itu namanya gaya normalnya. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau misalkan liftnya, kan gitu, bergerak misalkan ke atas misalkan. Nah, ini misalkan ke atas. Nah, ya berarti kamu dicek. Yuk sekarang kita pakai variabel, nggak usah pakai angka. Nah, misalkan gini ya. Ini timbangan. Kamu punya massa M, berarti kan dia punya gaya berat. Gaya beratnya ini adalah M dikalikan gravitasi. Kalau liftnya bergerak ke atas, kan gitu, bener ya. Nah, kira-kira yang terbacanya jadi lebih besar atau lebih kecil? Ada yang bilang lebih besar, ada yang bilang lebih kecil, kan gitu. Ya kayak film kartun aja lah, kalau liftnya bergerak ke atas, bas, maka kan orangnya kayak gepeng. Nah, itu coba bayangin. Oh ya, kenapa? Karena yang terbaca lebih besar. Yuk kita pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sedikit membuktikan film kartun lah. Sama seperti kasus tali sama benda. Oh, berarti kan yang searah dengan percepatan N-nya kan? Berarti N-nya positif, W-nya negatif. Nah, ini M kali A, berarti N sama dengan atau W dulu deh, nggak usah langsung diubah. Berarti W ditambah dengan M kali A. Nah, ini bisa diubah. Berarti gaya yang terbacanya MG ditambah dengan M kali A. Loh kan contohnya gitu. Nah ini contoh kasus. Ini contoh kasus. Mas gimana kalau liftnya bergerak ke bawah misalkan. Berarti liftnya dia bergerak ke bawah. Kan itu. Wow, hijau. Hijau. Sama seperti kasusnya. Berarti kan sekarang udah ada bayangan. Wah, misalkan kepalamu di sini. Crut. Crut, crut. Kalau di film kartun misalkan tiba-tiba ada benda bergerak ke bawah, di atasnya ada burung. Ya enggak, tiba-tiba bergerak ke bawah. Pungs. Burungnya kan ketinggalan. Berarti kan seakan-akan seperti tidak terbaca. Berarti terbacanya berkurang. Atau kalau kita buktikan ini kan W sama dengan M kali apa? G yang terbaca kan gaya normalnya nih. Nah, kan gitu. Pakai sigma F sama dengan M kali A. Yang searah dengan percepatan kan V-nya nih. Berarti ini positif, yang ini negatif. Berarti V dikurangi dengan N sama dengan M kali A. Pindah ruas yuk, pindah ruas. Berarti V dikurangi dengan M kali A. Nah kan gitu. Mas kenapa kok bisa gini? Saya masih bingung. Kalau masih bingung, lo bingung gini deh. Berarti kan V, ini kan pindahin ke sini kan jadi negatif. Min MA, min pindahin sini jadi positif, N. Berarti N itu V kurangi MA.
berarti W dikurangi dengan M kali A. Atau kalau lo ubah nih, lo berarti M kali G dikurangi dengan M kali A. Kan gitu. Itulah kasus contoh hukum Newton pada lift. Biasanya dulu pernah kalau materi-materi seperti ini keluar di yang namanya ujian nasional. Intinya adalah jangan kamu hafalkan, jangan dihafalkan, tapi dipahami. Dipahami bahwasanya ini loh. Loh, ini kan semuanya dari tadi kita pakai ini. Tadi kita pakai ini. Kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kan tetap semuanya penerapan hukum Newton pakainya F sama dengan M kali A. Kan gitu. Oke, semoga bermanfaat bagi lo semuanya.